Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, wanita iblis itu telah mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya dari awal, yaitu kulit merah dan rambut merah panjang, dan taring yang tajam memenuhi mulutnya yang seperti binatang buas. Wanita iblis itu tidak telanjang. Namun sebaliknya, dia mengenakan rok panjang. Namun justru karena pencocokan rok panjang itu dengan penampilannya yang galak, dia tampak seperti kuntilanak merah yang sangat menakutkan. Pada saat mereka melihat wanita iblis itu, pria dan wanita yang hadir mulai gemetar ketakutan. Belum lagi faktanya bahwa kekuatan penindas wanita iblis itu telah mengunci seluruh tempat, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penindasannya, orang-orang itu tidak akan memiliki keberanian untuk melarikan diri darinya juga. Saudara senior Liao, pikirkan sesuatu, ucap mereka. Dalam kepanikan, pria dan wanita itu mengalihkan pandangan mereka ke arah individu yang bermarga Liao. Kita kacau. Kami benar-benar kacau, ucap kakak Liao. Namun demikian, pria yang bermarga Liao itu begitu ketakutan oleh wanita iblis itu, sehingga dia mulai membuat komentar mengigau. Bukan hanya dia gemetar hebat, orang bahkan bisa melihat bahwa selangkangan celananya benar-benar basah. Kakak senior Liao yang telah bertindak begitu sombong dan membual tentang memberikan Chu Feng pelajaran sebelumnya, kini dia telah membuat celananya basah ketakutan karena wanita iblis itu. Pada saat itu, semua pria dan wanita menyerah dengan putus asa. Menghadapi wanita iblis itu, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memohon pengampunan. Selain menunggu kematian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita iblis, kita bertemu lagi, ucap Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, suara Chu Feng terdengar. Begitu suara Chu Feng terdengar, pria dan wanita itu semuanya mengungkapkan ekspresi terpana. Mereka tidak pernah berharap bahwa pria yang mereka pandangi sebelumnya benar-benar berani berbicara dengan wanita iblis dengan cara seperti itu. Selain itu dia juga sangat tenang, dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ini seolah-olah wanita iblis itu tidak lebih dari individu biasa di hadapannya. Pada saat itu, wanita iblis itu mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya tidak takut padanya, wanita iblis itu juga sangat terkejut. Jadi, dia bertanya-tanya, "Kamu tidak takut padaku?" tanya wanita iblis itu. "Apakah kamu tidak ingin tahu kapan kita terakhir bertemu?" tanya Chu Feng acuh tak acuh. "Apakah kami pernah bertemu sebelumnya?" balas wanita iblis itu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wanita iblis itu bahkan lebih heran. Lalu, mulutnya terangkat menjadi senyum aneh dan berkata, "Bocah lelaki muda dan lemah lembut seperti kamu, sebenarnya bisa hidup setelah melihatku. Itu benar-benar ajaib. Namun kali ini, aku tidak akan membiarkanmu. Makanan enakku, tidak bisa lepas dari genggamanku," ucap wanita iblis itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita iblis itu menjulurkan lidahnya yang seperti kadal dan menjilat bibirnya. Dia tidak peduli kapan Chu Feng mungkin bertemu dengannya sebelumnya. Apa yang dia khawatirkan adalah fakta, bahwa Chu Feng benar-benar berhasil melarikan diri setelah bertemu dengannya. Karena itulah, dia bertekad untuk memakannya kali ini. "Sepertinya kamu benar-benar sama sekali tidak mengingatku. Namun sayangnya, itu juga masuk akal. Lagi pula terakhir kali kami bertemu, kami tidak benar-benar bertarung satu sama lain. Namun demikian, aku tidak akan membiarkan kamu pergi kali ini," kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tatapan wanita iblis itu sedikit berubah dan berkata, "Kamu sengaja datang untuk menemukan aku?" tanya wanita iblis itu. "Kamu telah membunuh temanku. Aku harus membalaskan dendamnya," kata Chu Feng. "Menarik. Kamu, seorang leluhur peringkat setengah marsial belaka, benar-benar berpikir untuk membunuhku." Wanita iblis itu berkata dengan tawa mengejek. "Apa peringkat 4 leluhur setengah bela diri?" seru mereka. Perkataan mengejek dari wanita iblis itu datang menimpa pria dan wanita yang telah mengancam Chu Feng seperti palu godam. Mayoritas dari mereka adalah kaisar bela diri. Bahkan yang terkuat di antara mereka, kakak senior Liao, dia saja hanya peringkat 5 kaisar bela diri. Namun demikian, orang yang mereka pandang rendah sebelumnya, itu sebenarnya adalah peringkat 4,5 martial ancestor.
Mungkin leluhur setengah bela diri peringkat 4 itu tidak berarti banyak di Depam wanita iblis, tapi itu adalah keberadaan yang begitu menakutkan bagi mereka. Berpikir tentang bagaimana mereka sebenarnya berani mengancamnya sebelumnya, kelompok pria dan wanita itu merasa ketakutan yang masih ada. Kamu hanyalah peringkat 1 martial ancestor sendiri, kata Chu Feng dengan acuh tak acuh. Chu Feng sudah memperhatikan wanita iblis itu sebelum dia bahkan berhasil mendekatinya. Pada saat itu, Chu Feng sudah memastikan kultivasi wanita iblis itu. Peringkat 1 martial ancestor, itu adalah kultivasi dari wanita iblis ini. Chu Feng harus mengakui, bahwa wanita iblis itu sangat kuat. Paling tidak, dia jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun demikian, Chu Feng cukup berani untuk berdiri di sini dan menunggu kedatangan wanita iblis, dan kemudian bahkan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Tentu saja, alasan untuk itu karena pil transformasi abadi akhir yang dia miliki. Setelah mengambilnya, kultivasi Chu Feng akan meningkat menjadi peringkat 5 martial ancestor. Meskipun dia akan kehilangan kemampuan Heavenly Bloodline-nya, dan juga kekuatan bertarungnya yang menantang surga karena dia akan meningkatkan kultivasinya melalui teknik formasi spiritual, tapi tetap saja dia akan menjadi leluhur peringkat 5 martial. Dibandingkan dengan peringkat 1 leluhur martial, peringkat 5 leluhur martial adalah 4 tingkat kultivasi di atasnya. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa ia dapat membunuh wanita iblis ini di sini hari ini. Pil transformasi abadi itu ada di dalam mulut Chu Feng sepanjang waktu. Selanjutnya, Chu Feng sudah menelannya. Pil itu sudah mulai berlaku. Hanya 1 peringkat leluhur martial, kamu mengucapkan kata-kata itu dengan mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu akan dapat membunuh aku, seorang leluhur marital peringkat 1, dengan kultivasi kamu dari leluhur martial setengah peringkat 4 tingkat 4? Wanita iblis itu mengejek. Bagaimana kita tahu kalau aku tidak mencobanya, balas Chu Feng. Dan, boom, begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, penindasan yang luar biasa segera tersapu. Bahkan wanita iblis itu dipaksa mundur 2 langkah oleh kekuatan yang menindas itu. Peringkat 5 martial ancestor, kamu sebenarnya peringkat 5 martial ancestor, seru wanita iblis itu. Keheranan muncul di mata wanita iblis itu saat dia menatap Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena aura yang dimancarkan Chu Feng sekarang, itu pasti bukan dari peringkat 4 leluhur martial, tetapi peringkat 5 leluhur martial sebagai gantinya. Martial ancestor sebagai lawan dari half martial ancestor. Kesenjangan besar dalam kultivasi menyebabkan bahkan wanita iblis itu merasa tidak percaya. Apa? Leluhur martial peringkat 5, seru mereka. Mendengar apa yang dinyatakan wanita iblis itu, kelompok pria dan wanita yang telah mengancam Chu Feng sebelumnya memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka sekali lagi. Ketakutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat ke Chu Feng. Apakah kamu sekarang tahu, mengapa aku begitu percaya diri? Ucap Chu Feng. Setelah mengambil pil transformasi abadi, Chu Feng tidak mau repot-repot berbicara kata-kata berlebihan dengan wanita iblis itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia sudah menembakkan tangan kanannya ke arah wanita iblis itu, dan membawa kekuatan yang sangat merusak. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat. Sebelum wanita iblis itu bisa bereaksi, tinju kuat Chu Feng sudah mendarat di wajahnya. Bang! Kekuatan besar tinjunya menembak wanita iblis itu beberapa ribu meter ke hutan yang jauh. Saat wanita iblis itu menabrak hutan, dia menghancurkan segala yang ada di jalannya. Meskipun tinju itu terhubung, dan kekuatan tinjunya sangat kuat, tapi Chu Feng tidak memiliki sukacita di wajahnya. Namun sebaliknya, dia mulai mengerutkan keningnya. Serangan tinjunya itu seharusnya lebih dari cukup, untuk menghancurkan wanita iblis itu menjadi berkeping-keping dan membunuhnya. Namun sialnya, tubuh wanita iblis itu tidak hancur. Justru sebaliknya, dia hanya terbentur terbang. Selanjutnya, Chu Feng menemukan bahwa bukan hanya wanita iblis itu tidak mati, dia juga tidak terluka. Namun demikian, bagaimana mungkin seorang leluhur martial 1 peringkat mampu menahan serangan dari leluhur martial peringkat 5? Menarik, kamu benar-benar berani memukul aku. Aku bertekad untuk memakanmu hidup-hidup, ucap wanita iblis. Benar saja, geraman menakutkan segera terdengar dari wanita iblis itu. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga mengungkapkan ekspresi heran.
Dia bisa merasakan kekuatan yang dimiliki wanita iblis itu. Meskipun kultivasinya memang hanya milik martial ancestor peringkat 1, tapi wanita iblis itu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Seluruh tingkatan itu lebih jauh dari kekuatan pertempuran menantang surga milik Feng sendiri. Dengan demikian, meskipun Chu Feng adalah leluhur martial peringkat 5 sekarang, tapi wanita iblis itu dengan mengandalkan kultivasinya di peringkat 1 martial ancestor, dan kekuatan pertempurannya yang menantang surga yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi, maka secara seimbang sudah setara dengannya. Dan, boom! Tiba-tiba saja, ledakan keras terdengar. Wanita iblis itu telah melonjak ke langit dan terbang menuju Chu Feng. Bukan saja dia sangat mengesankan, tapi dia juga membawa niat membunuh yang luar biasa dengannya. Tampaknya aku tidak bisa ceroboh. Melihat bahwa kekuatan wanita iblis itu tidak lemah, Chu Feng buru-buru mengeluarkan magma Emperor Sword-nya. Barulah kemudian dia mulai terbang menuju wanita iblis itu. Wanita iblis itu tidak mau kalah, dan dia pun berteriak. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, teriak si wanita iblis. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa wanita iblis itu akan mengeluarkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap dari kosmos saknya. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, wanita iblis itu mengeluarkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap bukan dari kosmos saknya, tetapi dari dalam tubuhnya. Itu adalah sepasang belati merah, dan kedua belati memanjang dari telapak tangan wanita iblis itu. Yang paling aneh dari kedua senjata itu adalah, setelah memanjang dari telapak tangannya, itu tidak menyebabkan sedikit pun jejak darah. Ini seolah-olah telapak tangan wanita iblis itu hanyalah tempat untuk menyimpan senjata. Pada saat itu, apa yang paling diperhatikan oleh Chu Feng bukanlah kemampuan aneh wanita iblis itu. Namun sebaliknya, itu adalah kekuatan dan niat membunuh yang dikeluarkan oleh wanita iblis itu. Kekuatannya luar biasa, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Tak satu pun dari mereka yang bisa dipandang rendah. Dengan demikian, Chu Feng tidak berani ceroboh sedikit pun. Dentang. Percikan api mulai berterbangan di langit seperti naga dan ular. Pedang magma Kaisar Chu Feng dan belati Crimson ganda wanita iblis itu keduanya saling bertabrakan di langit tanpa henti. Dengan setiap tabrakannya, mereka akan mengeluarkan gemuruh keras dan menyebabkan percikan api seperti kembang api. Kedua pejuang itu sangat cepat, sehingga mereka akhirnya akan bertabrakan lebih dari 1000 kali dalam sekejap. Meskipun serangan mereka perkasa, sengit, dan sangat menakutkan, tapi mereka adalah pertunjukan yang menyilaukan mata. Ini terutama karena langit sudah gelap sekarang. Dengan demikian, pertempuran mereka menjadi lebih menyilaukan mata. Luar biasa, pria itu sebenarnya mampu bertarung melawan wanita iblis itu. Aku pernah mendengar bahwa bahkan Tuan Sekte Lord kita tidak memiliki kepastian mengalahkan wanita iblis itu, ucap kelompok itu. Pada saat itu, kelompok pria dan wanita itu berhasil merangkak kembali. Ketika para wanita itu menatap Chu Feng yang sedang bertarung melawan wanita iblis itu di kejauhan, tatapan mereka menjadi rumit. Kenapa kalian semua masih berdiri di sini untuk melihat? Cepat bergerak, aku tidak akan repot dengan kalian semua begitu wanita iblis itu kembali. Kakak senior Liao merangkak kembali, dan berteriak dengan marah pada yang lain. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengabaikan yang lain, dan dia adalah orang pertama yang pergi. Kamu benar-benar memamerkan otoritasmu sekarang. Sebelumnya, ketika wanita iblis itu mencoba membunuh kami sepertinya ingat bahwa kamu juga tidak mencoba untuk membantu kami. Pada saat itu, para murid perempuan itu tidak lagi memiliki semacam kekaguman di tatapan mereka, yang mereka miliki sebelumnya ketika mereka melihat ke saudara senior mereka Liao. Namun sebaliknya, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Ayo pergi, wanita iblis itu terlalu kuat. Siapa yang tahu berapa lama lagi pria itu bisa bertahan? Yang terbaik adalah kita bergegas, dan kembali untuk meminta Tuan Sekte datang dan membantu. Pria berwajah jelek itu juga mendesak mereka. Baru setelah mendengar kata-kata itulah, para murid perempuan mulai melayang ke langit dan terbang ke arah dari mana mereka berasal. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, mereka masih akan menoleh untuk melihat Chu Feng dengan penuh arti. Sejumlah kecil keengganan untuk berpisah pun hadir di mata mereka. Bang 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 bang. Pertempuran antara Chu Feng dan wanita iblis itu tumbuh semakin sengit.
Mereka berdua sudah memanfaatkan banyak kemampuan mereka, dan ini termasuk keterampilan bela diri tabu. Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa wanita ini tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menakjubkan, tapi kemampuannya dalam hal keterampilan bela diri juga sangat kuat. Meskipun Chu Feng memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap keterampilan bela diri, tapi dia masih tidak dapat menekan wanita iblis itu. Sampah itu pasti pergi mencari bala bantuan. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kamu di sini. Aku akan mengakhiri pertempuran tidak masuk akal ini sekarang juga. Begitu wanita itu mengucapkan kata-kata itu, tangannya tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan kedua sinar cahaya itu mampu menembus ruang itu sendiri, dan mereka menembak ke arah Chu Feng. Meskipun teknik itu tampak sangat sederhana, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Meraung. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng ditinggalkan tanpa pilihan lain. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan menembaknya dengan eksplosif. Dia telah melepaskan keterampilan bela diri Kaisar Tabu, yaitu transformasi kubah surgawi. Dan, boom! Kedua keterampilan marsial Kaisar Tabo itu bertabrakan satu sama lain. Tabrakan mereka segera memunculkan riak energi tak terbatas. Riak energinha begitu kuat, dan itu membuat gunung, sungai, dan hutan di bawah benar-benar diratakan sampai ke tanah. Bahkan ruang itu sendiri hancur oleh dampaknya. Adapun Chu Feng, dia juga terlempar ke belakang berulang kali. Pada saat ketika riak energi melemah, Chu Feng menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang terbentur oleh dampaknya. Wanita iblis itu juga terbentur oleh dampaknya. Namun tidak seperti Chu Feng, dia tidak terluka. Sial, ini tidak akan terjadi. Haruskah aku benar-benar menggunakan pedang dewa jahat? Pikir Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan wanita iblis itu menggunakan Kaisar Tabo Martial Skill, ia pun memasuki keadaan sulit. Setelah semua, melepaskan tabu Kaisar transformasi kubah surgawi dengan pedang Kaisar Magma, itu bisa dikatakan kemampuan terkuat yang dimiliki Chu Feng sekarang. Ketika ini gagal mengalahkan wanita iblis itu, Chu Feng benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Dengan demikian, pedang dewa jahat yang tidak terkendali itu telah menjadi harapan terakhir Chu Feng. Namun sayangnya pedang dewa jahat itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Pertama, pedang dewa jahat itu akan membuat serangan balik terhadap Chu Feng. Karena Chu Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakannya, maka sangat mungkin pedang dewa jahat itu akan berakhir mengambil nyawanya. Dan yang paling penting adalah, Chu Feng tidak yakin apakah pedang dewa jahat benar-benar akan mampu mengalahkan wanita iblis itu atau tidak. Saat ini, tidak peduli apa, dia masih sama cocoknya dengan wanita iblis itu. Namun jika dia mengubah pedang magma kaisar menjadi pedang dewa jahat, jika pedang dewa jahat itu tidak sekuat yang diharapkan oleh Chu Feng, atau jika Chu Feng tidak dapat melepaskan kekuatan pedang dewa jahat, itu akan sangat mungkin bagi pedang dewa jahat untuk menjadi kerugian bagi Chu Feng. Setelah melawan wanita iblis itu, Chu Feng yakin bahwa wanita iblis itu bukan karakter biasa. Itu dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu lawan paling sulit yang dia temui sejauh ini. Jika Chu Feng memutuskan untuk menggunakan pedang dewa jahat, dan akhirnya menempatkan dirinya dalam keadaan yang kurang menguntungkan karena itu, sangat mungkin bahwa ia akan memberikan kesempatan pada wanita iblis itu untuk membunuhnya. Tidak, ini belum merupakan keadaan yang mutlak, pikir Chu Feng. Ketika Chu Feng memikirkan itu, tubuhnya tiba-tiba bergeser. Tiba-tiba saja, naga mengaum terdengar dari bawah tubuhnya. Keterampilan rahasia, itu adalah teknik dasing naga Azure. Chu Feng telah melepaskan teknik dasing Azure naga, dan mulai terbang menuju wanita iblis dengan kecepatan super cepat. Kamu ingin mencoba pertarungan jarak dekat, setelah gagal mengalahkanku dengan keterampilan bela diri. Baiklah, aku akan menemani kamu dengan itu. Aku akan membiarkan kamu dengan sepenuh hati menerima kekalahan kamu. Ucap wanita iblis itu yang tidak peduli dengan Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng ingin bertarung melawannya dalam pertempuran jarak dekat lagi, dia tidak mencoba untuk sengaja menjaga jarak. Sebagai gantinya, dia juga mulai terbang menuju Chu Feng. Wush wush wush. Dalam sekejap mata, kedua pejuang bertabrakan lagi satu sama lain. Hanya saja untuk kali ini, serangan mereka bahkan lebih mematikan.
Itu seolah-olah salah satu dari serangan mereka akan berakibat fatal bagi lawan mereka, itu jika serangan mereka akhirnya mendarat. Wush! Setelah mereka berdua bertarung sejenak, sinar crimson dingin tiba-tiba melintas. Tidak hanya wanita iblis itu menghindari serangan fatal Chu Feng dengan magma Emperor Sword-nya, tapi belati merah yang dipegang dengan tangan kanannya juga ditujukan pada dantian Chu Feng. Belati miliknya berisikan semacam keterampilan bela diri khusus. Selama Chu Feng diserang olehnya, maka itu tidak akan sesederhana kerusakan pada dantiannya. Namun sebaliknya, tubuhnya akan meledak di tempat, dan membunuhnya dalam proses. Mengikuti suara teredam, belati itu menusuk ke arah Chu Feng. Bang! Dalam sekejap, ledakan teredam segera terdengar. Tubuh Chu Feng yang benar-benar utuh, itu segera hancur di tempat. Aku akui kamu sangat kuat. Namun sayangnya, kamu masih belum cocok untukku, ucap si wanita iblis. Melihat bahwa dia telah berhasil membunuh Chu Feng, bibir wanita iblis itu terangkat menjadi senyum puas. Apakah kamu yakin akan hal itu? Ucap Chu Feng. Namun pada saat berikutnya, suara Chu Feng terdengar lagi. Pada saat suara Chu Feng terdengar, dia sudah muncul di belakang wanita iblis itu. Selanjutnya, tangan kanannya dikepal erat-erat. Terkandung dalam tinju kanannya ini, itu adalah kekuatan destruktif yang luar biasa. Chu Feng telah melepaskan tabu kaisar transformasi kubah surgawi. Pada saat itu, dia menembak kaisar tabonya ke tubuh wanita iblis itu. Selain itu, kepalan tangan Chu Feng begitu dekat dengannya, sehingga wanita iblis itu tidak bisa menghindarinya. Dan, boom! Setelah serangan kepalan tangan mendarat, riak energi mulai menyebar dengan segera. Kali ini, wanita iblis itu dipukul oleh tangan Chu Feng yang sama sekali tidak dijaga. Tinju Chu Feng bukan kepalan biasa. Sebagai gantinya, serangan pertama itu mengandung tabu kaisar transformasi kubah surgawi. Bang! Kekuatan kaisar Tabo mulai membuat kekacauan di langit. Ruang yang baru saja direformasi, itu sekali lagi hancur. Dengan betapa perkasanya serangan itu, bahkan tidak perlu menyebutkan tubuh wanita iblis itu. Dalam sekejap, tubuhnya sudah hancur menjadi debu. Namun demikian, meskipun wanita iblis itu telah dihancurkan menjadi debu oleh Chu Feng, tapi Chu Feng tidak memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Justru sebaliknya, dia memiliki ekspresi serius, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Karena khawatir, dia pun berteriak. Sensasi ini, mungkinkah? Seru Chu Feng. Hahaha, betul sekali. Aku sama seperti kamu, aku memiliki tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan, ucap si wanita iblis. Saat berikutnya, energi mulai mengembun di lokasi yang tidak jauh dari Chu Feng. Segera, tubuh wanita iblis itu direformasi. Tidak hanya dia benar-benar tidak terluka, bahkan roknya benar-benar tidak rusak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.